Solo cari cayu lah raga ngebulan cepok sing karawang. Jangan kan ngebulan setahun sekali aja kan. Kayak lengannya gede gitu kan ya. Oh iya ya. Lengan pakai kena deh. Coba gini. Tadi jogatin. Ini loh. Bicepnya Kayak yang tato ini kalah sama kejangkalan. itu satu apa? Dulu olahraga ini. Sekarang cacing ya. Lihat tatonya, Pak. Apa konsepnya? Konsepnya adalah tidur lelap. Karena gambar aku dan juga anak. Jadi jangan pernah menyesali suatu pertemuan, perkenalan. Semuanya pasti akan ada jalannya sendiri. Manfaatnya gitu. Tidak ada pertemuan yang sia-sia gitu, tidak ada pertemuan yang percuma. Tidak ada yang kebetulan juga Mbak ya. Aja ketumplir. Cing, pohon. Selamat pagi, siang teman-teman, masih bersama saya Lanya dan juga Gede Mola Sujana. Hari ini kebetulan sudah lama sekali saya tidak pernah bertemu dengan mantan kekasih saya. Oh my god. Mudah-mudahan dia masih ingat apa yang pernah terjadi di antara kami ya. Kebetulan mantannya Bos tuh sekarang lagi itu ya. Jadi dagang plecing katanya. Ya, saya teringat dengan beliau ini ketika menonton lagu Jukut Plecing ya, di covernya itu. Cing Jukut Plecing dan versinya juga keroncong asik sekali. Mudah-mudahan Budi Kurniawan mungkin nonton dia lagi nggak mau ngadain keroncong. Oh iya. Ya, mungkin bisa collab kalau bisa ada waktu, soalnya saat ini Beliau lagi sibuk. Super sibuk. Ini nyari panjat. Sudah banyak pohon di sini, gedung dipanjat, sekarang bosen mau naik. Ini silakan. Ini kopinya. Nah, harusnya saya mempersilahkan ya kamu ya. Iya. Silakan kopi. Saya mandiri, tamu mandiri. Nah, alasannya pasti beli kopi di mana? Wawancara. Kan dapat kopi Kayak gratis. kopinya ya. Ya, kita mulai saja dengan Mbak Dewi Pradewi. Oh ya, penganjali rumah dulu. Oh, swastiastu. Swastiastu. Terima kasih telah datang ke pondok saya. Nama lengkapnya siapa sih, Mbak? Nama aslinya atau nama bohong? Mas Asli dulu. Nama asli. Nama Dia asli baru saya. bawa. Iya, memang jarang yang tahu nama asli saya. Putu Dewi Ariantini. Belakang embel-embelnya ada JB. SE. Tiga bulan. SE. Tiga bulan. Sini. Siapa namanya? MSI. Itu ya. Mau jajak. Ini loh. Aduh maaf ya. Ini Ya. karena Asik gini. hari Minggu itu ada adik gitu kan, semua pada udah nikah gitu kan ya. Udah ada yang nikah di sini juga. Jadi pasti ada yang kumpul. Cari Pak. Apa? Ada. Baik. Nanti nggak ada yang dekat loh ini, Mbak. Kenapa? Nggak ada yang dekat. Kita nggak pakai cut, langsung mulai terus. Oh, sampai iya, selesai iya, gitu. siap. Santai aja. Ya, pokoknya Paling yang jelas ya- suasana hari Minggu itu ya kayak gitu lah di rumah. Kayak kalau pengen mau kentut dulu ya tahan. Kentut aja dah, nggak apa-apa. Kentut juga nggak apa-apa. Artinya tadi seharusnya langsung sambil makan ya, tadi Iya, nunggu nggak saya apa-apa. makan. Iya, nggak apa-apa semuanya. Iya, tadi habis gymnas ya. Jadi ini kan besok mau 17 Agustus, Mbak. Yes. Ya, itu banyak cerita anak-anak dalam 17 Agustus main lomba-lomba, apalagi mercon dan dulu ya. Sama ketika mengerti itu rame-rame, lomba layangan, lari karung, terus naik pohon pinang. Panjat Pinang. Sanjir. Pohonnya pohon apa? Pohon Pinang. Ya, naik pohon pinang. Ya udah sama aja sih. Ini aku Maksud dari gimana sama aja ya. yain ini. Itu waktu kecil Mbak ikut lomba apa nih, Mbak? Makan kerupuk. Sama gue Ngedi. Masa serius? Nah, ada teknik makan kerupuk tuh. Kayak cara mana? Tekniknya emu ya lu. Oh. Mau gua ada yang gitu. Sama jawabannya. Dia juara lagi main kerupuk. Makan kerupuk. Ada metodenya loh makan kerupuk. Itu soalnya paling gampang gitu. Kalau lari karung nggak bisa. Bisa lari karung. Guli tuh udah duluan giginya sakit gitu. Ya pasti kan takutnya makan kerupuk gitu kan. Beli salah. Kalian di sini sendoknya. Bukan di depan sendoknya. Iya. Ini mah Salah. gampang. Terusnya ke Gampang. sini. Masukkan di sini. Gulinya di sini. Makan apa? Makan kerupuk. Makan Apa kerupuk. lagi? Baca puisi gitu. Oh, baca puisi dan SD itu gampang. Oh, masa kecil ya. Ngomong SD. Ngomong-ngomong SD-nya SD saya di mana, Mbak? Dekat sini di kuburan. Ya rumah saya kan dekat kuburan. Ada SD kuburan, Di SD mana? 10. Gimana jadi 10? SD Randan? 10 enggak di sini. Di Semua Badung. Semua Badung. Oh,
SD ada 2 SD sana. Kita nggak tahu ya. Padahal SD. Oh, yang pinggir jalan besar nih sebelum lampu Di merah. sebelah ada- Bandungnya sekali Di sebelah Bandung, di dalamnya kan? semua Bandungnya ada kan dua. kelihatan ada. Ini kan dari mana mana tuh. ada semua. Aduh. Ini kan dari mana mana tuh. Sebelah Ada kiri, sebelah sini tuh. Persis sama Bandungnya. Di sebelah Bandung. Iya, ada 2 SD. Oh. SD sebelumnya. Oh, tahu tuh boh. Ini Bu, kalau dari arah mana mana ya, ini kemucutan lampu merah sebelum naik ke sebelah kiri jalan. Iya, Oh, kan sudah kalau tahu, misalnya sudah kita ke kuburan kan pasti Iya, iya. pasti lewatin SD itu. Sambil tahun berapa itu, Mbak? Aduh ya ampun, saya nggak hafal. Aku nggak hafal tahun berapa ya? Tahun berapa ya jadinya? Pokoknya 2001 tuh saya SMA. Sudah bisa. Oh, angkatan saya berarti. 2001 tuh saya SMA. Berarti SD 89. Terhitung tuh, Mbak. Kok bisa sih 89? Coba aja, Cak. Kenapa kalau 88 berarti Kan nggak naik kelas 87, sekali? bukan 87 tuh saya lahir. Oh, lagi 3 tahun gininya 89 92 berarti itu SD. Lebih kecil 3 tahun gitu. 92. 92 Tamatnya tahun SD. berapa? SMA. Taman SMA 2, 2001. bukan 2005. 2005. 2005, 3, 2002, Benar dah 92. 99. Kurang. 6. 93. Bingung deh kok ngebahas tahun berapa. Udah mau. 93 ada itu. Iya makanya 9 bulan ya baru SD ya. Cerah apa Pokoknya ini? inget itu pokoknya SMA tuh tempatnya ada 2005. Berarti jalan kaki sih, Mbak, ya, sebelah kiri langsung begini. Yes. Bawa ember. Gak tahu. Iyalah. Biasa. Iyalah, zaman bawa itu. ember, bawa Zaman-zaman sapu. itu kan itu bawa sapu. Terus tongkat pramuka kan. Ih, genep dah ya. Ya. Kalau bawa ini disuruh pupuk kandang. Kadang-kadang ini pas liburan sebulan itu sudah enak kan, tapi ada setelah-setelahnya setiap minggu masuk lagi Piket namanya, Pak. piket. Iya. Ngalamin enggak itu? Mengalami lah. Kalau di SMA tuh tiap hari bersihin. Itu SMP-nya, SD-nya berapa tahun? 7 tahun atau 8 tahun? 6 tahun. 6 tahun dulu berarti lancar. Iya, enak aja. Gue juara kelas ya, tolong ya. Gue juara kelas ya, sampai bingung. Sampai kalau ada kelas percepatan mungkin bisa ya. Bisa Iya, langsung kelas iya 4, dong. kelas 6 itu. SMP aja itu dua-duanya masuk, prestasinya masuk, nem saya masuk. Kalau di gedung kan enggak cerita dia prestasi. Iya. Baca persisnya SD, Mbak. SD Ini Mbak, mungkin saya jauh lebih tua dari Mbak sama Mbak. Tapi karena teman-teman memanggilnya Mbok, saya ikut manggil Mbok ya. Hormatin. Bukan karena lebih tua dari saya, tapi karena Oh iya. saya juga Nah, enaknya dipanggil gimana sih? Hah? Dewi aja. Dewi ya. Ya. Dewi aja ya. Dewi, ya udah Mbok. Terus kan kayak Dewi juga buat juga. Gitu. Prestasinya apa SD? Mbak? SD Wih, ya, wih. saya puisi memang udah dari SD, puisi terus nyanyi sama puisi. Udah itu udah kecil nyanyi. Dewi ya. Ya nyanyian aja. Yang paling berkesan SD itu? SD tuh saya tuh sering diundang sama SD lain, misalnya buat perpisahan guru, misalnya ada perpisahan kita udah mau ke SMP itu saya sering dapat undangan. Terus dia nyanyinya masih lagu-lagu, paling lagu-lagu buat guru, masih kayak gitu. Jadi sering diundang-undang kayak gitu. Mantap. Dari SD ke SD. Biasanya Dari kan orang SD kalau bondres itu kan dari Panggung ke panggung. panggung ke panggung Dari SD ke SD, jadi saya suka Udah dari aja. artis waktu SD sudah artis Suka ya? aja gitu mempromosikan diri, bukan mempromosikan diri sih, karena saya kalau dari SD itu memang aktif gitu kan, ikut pramuka juga gitu. Oh, kan. pramuka ikut. Dapat, ya, ikut pramuka undangan misalnya pramuka di sana, pramuka di sini. Gitu. Jadi Pramuka tuh pelayan di kapal tuh? Pramuka tuh. pasti kalau pramuka itu kan acaranya pasti ya nyanyi-nyanyi apa Pramuka. gitu kan, Pokoknya pramuka pentas biasa dengan kesenian, jambore gitu. ya, camping ya, persami. Ya kayak gitu Kalau kan. persami di mana Mbak, di sekolah? Sekolah aja. Iya nggak ngeri ya? nggak ada yang Kan semua itu. Udah biasa. enggak sih udah. Kan rame-rame. Ya kan rame-rame. Terus paling berkesan SD Mbak, lomba-lomba baca puisi, nyanyi di mana? Paling berkesan. Yang benar-benar latihannya begitu keras, terus mendapatkan juara, kepuasannya tinggi di mana? Nah, ini sih biasa aja. Karena sudah bisa juara. Perjuangan Kalau sering juara kan biasa aja, perjuangan biasa aja. itu, kalau perjuangan itu sih mungkin setelah saya dewasa malah saya berpikir dan saya baru ingat kembali, oh ya kenapa saya bisa nyanyi, padahal dulu waktu TK tuh saya kete gitu. Maksudnya? Kete tuh gagap. I love you gitu. Iya, TK tuh saya gagap gitu, nggak tahu SD kok saya Itu penyanyi kan dulu, berarti dari kecil nge-rap kan? Oh iya Nge-rap. benar ya. Kop 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 kop. Nyanyi tersendat gitu. Ngepot namanya, ngepot. Drafting. Terus SD, SMP-nya di mana? SMP 2. SMP
SMP 2 dan pasar. dan pas Di di Gunung Agung juga. Gunung Agung. Jalan lagi dari sini. Mau ember. Kemarin siapa SMP 2? Oh, Yuni ya. Ini Sugiantari. Nah, Ini Sugiantari. tapi Oh, iya, ada iya. kelasnya. Ini ada lagi. Pemkot dulu juga. Udah kemarin jangan diomongin lagi GR dia nanti. Ya ini ya, jangan GR dulu. Udah sekarang Mbak Dewi punya. Makanya ingat SMP 2 gitu. Oh, tadi kemarin harus Kan di sini kan SMP 2. Di Gunung Agung. Gang Indus tuh. Ya. Terus belok kanan, kiri jalan ya. Kanan jalan. Kanan jalan dari Ini pinggir jalan banget. Kiri jalan. Ya. Sampai sekarang belum pernah ada SMP di tengah jalan. Masih kan ada yang masuk ke dalam itu ini pinggir jalan. SMA-nya, Mbak. SMP dulu masih lomba ini. Oh, lomba masa nggak lagi? lomba-lomba SMP. Ya, di sana sih jadi kita lebih mengasah kreativitas kita maunya apa dan kita sukanya apa tuh ya dari SMP sih. Itu apa? 2005. Sama Liana ya? Ya, Liana tuh adik kelas saya. Oh. Persis setahun. Ini pelatihnya. Setahun saja. Ya, dia adik Sama kelas. Liana juga sebelum. Apa prestasinya Pak? Kenapa? Prestasinya? Waktu Masih itu nyanyi. nyanyi semua lagu kalau SMP. SMP itu ada keroncongnya. dangdut Biasa lah lebih ya. concern ke keroncong ya. Ada keroncong, terus Indonesia, lagu barat, terus sama satu lagi berkembang. Iya. Ya, Cepat. saya ikut tengah-tengah. Coba tes. Udah lupa. Anak sih bisa apa teman tuh? Ingat cuma saya Durmo doang. Ini kan Cahaya dulu. piana Nah, coba. batu paling Satu-satu pada aja. metal. Cai Durmo Hapiana Bapo Hapale wayang. Cahaya dulu. Ya apa tuh? Kita harus selalu ya udah lama, udah SMP udah Baca dari- puisi juga? pokok dari puisi ya baca puisi juga. Karena Kalau ikut nyanyi bisa baca puisi. Nggak, maksudnya ini sebuah prestasi anak sekolah loh, baca Ya. puisi. Ya kan Itu nggak? emang dari kecil udah seneng aja Karena gitu waktu ya ikut gabung Iya. sama anak teater Iya. tuh asik gitu ya. Oh, kan? Karena pembahasan kami itu berbeda gitu. Kalau orang sudah masuk sastra teater pasti pembahasannya beda gitu. Karena apa kita tuh lebih sensitif. Jadi apa-apa tuh kita pakai rasa. Kalau di teater dan kita masuk sastra. Sama saya Ini juga anak gitu. sastra nih. Ya gitu sama kayak gitu saya juga gitu saya pakai Biasanya rasa. begitu lebih peka gitu. Rasa. Saya nggak Pakai rasa saya. Saya orang Oh, teknik pakai nggak peka-peka rasa. saya. Ya mungkin sama saya gini. Rasa-rasanya anak sih ngerti gitu. Itu rasanya rasa banget ya. Kita tuh menerima peran gitu ya. Perannya dalam hati tapi. Pantesan. Berarti memang dari SMP sudah mulai kelihatan ya. Dari SMP. Maksudnya udah ya. Benar-benar memang dari bawah banget. Soalnya yang saya tahu anak-anak SMP dari SD lah SD SMP itu masih ke lomba puisi. SD lah. Lomba, Lomba-lomba. bisa dikatakan lomba tradisional itu. Dari dulu sekali lombanya pasti seputar itu. Enggak, karena itu yang berkaitan dengan pendidikan. Iya, dengan pendidikan. Bertembang, gitu, Kidung. Kalau itu Dulu Karena Saksara belajar Bali, kan gitu ya. belajar budaya yang paling gampang itu ya lewat lagu sebenarnya. Lewat bahasa. Maksudnya kita biar bisa tahu mencintai bahasa itu sendiri, tradisi itu sendiri, biasanya semuanya disalurkan lewat lagu. Lebih gampang, Lebih gampang, ya. lebih mudah kita cerna. kalau puisi agak sulit, orang mencernanya agak sulit ya. Benar. Beton lah. Ya. Beton lah. Contoh paling kecil itu saat kita mandi gitu, kita ngapain? Pasti bersenandung. Lebih gampang, lebih Biar mudah. bisa nyanyi atau nggak bisa nyanyi. Ntar kan mau mandi mbak ya? Belajar. Boleh tak rekam? Suaranya aja. Jangan bilang dong saya belum mandi ya apa? Gak apa-apa, kita bertiga Jangan belum mandi, bilang. tenang aja. Kita senang sendiri kok belum mandi. Langsung bangun langsung jenuh, lah bangun lu jam kudu lah. Kan aja pernah deh. Nah, terus SMP prestasi itu ya kembali mbak yang paling berkesan waktu SMP. SMP paling berkesan. Pernah bolos? Pernah bolos? Jadi cerita hidup nih? Enggak, maksudnya kan biasanya gini, diajakin bolos kan udah sering. Kalau ngajakin bolos pernah nggak? Enggak pernah saya diajakin bola jalan. Nasibnya sama seperti kita Nah, diajakin. ini. Pokoknya Kita, kesalahan-kesalahan yang terjadi karena prestasi. kami diajak aja. Gitu bukan karena ide beda lah kami. kita. Pengalaman yang paling yang nggak bisa dilupakan tuh memang ada di SMP. Coba tahu teman-teman saya di SMP. Ayo, tahu. ini ya temennya. Mereka tuh paling tahu skandal saya. Nah,
Biasanya SMP cinta monyet. Hah? Cinta Cinta sama monyet? monyet. Enggak, lain lagi apa mbak? Tapi kalau misalnya kalau sampai ya SD sampai sakit hati itu sih nggak pernah ya, maksudnya walaupun diputusin putus atau gimana tuh nggak pernah sih. Cuma pada satu itu Ayo siapa? Siapa Siapa yang pernah itu? menyakiti? Siapa pernah Jangan, menyakiti? bukan. Enggak gitu ceritanya. Ya ampun itu Ini pokoknya skandal. baperan dia deh. Emosi ya, nah. Emosi. Mbak kopi lah kan harus membalas ya Ya. sedikitnya. Ya namanya cinta monyet anak-anak gitu, pokoknya lucu banget pasti, aduh. Pakai surat pakai HP. Enggak gitu. Ini malah berlebihan ya buat saya. Itu tuh gini. Bawa bunga. Nah, ceritanya itu saya kan mutusin dia gitu. Kan saya Ya putus. ceritanya. Siapa korbannya itu? Dia korbannya. Ya, terus dia mau bunuh diri Dia mau bunuh diri. Buset. di kelas. Di kelas mau bunuh diri. Pakai apa? Udah beneran, udah hampir gitu. Tuh gini. Ya, Udah kejadian ini. udah hampir. Terus udah keburu dilihat sama teman-teman. Tapi kalau dilihat cantik ya. Manis, ngisengin gitu loh. Kalau Kalau belum mandi udah pengen ngeliat dari tadi. Weh. sekarang yang nonton, yang kebetulan nonton mungkin ya. Itu hanya masalah ya, itu kan biasalah perjalanan hidup namanya. Kalau merasa Ya ampun, sakit ya ampun. seperti Itu untung banget kan dilihatnya sama teman-teman yang lain, kalau misalnya nggak ketahuan gitu astaga. Saya Gimana pasti akan orang merasa bisa bersalah. Lah, akhirnya balik lagi. Ah, enggak. Enggak. Tetap aja putus. Iya. Kenapa kok putus? Pasti ada yang cowok lain. Ya. Ketahuan dan Sudah kuduga. wah, ternyata siapa yang beruntung waktu itu? Kamu beruntung ah, sini mampir lagi ngopi-ngopi. Aduh, nggak pernah ketemu lagi ya mamanya. Oh. Aduh. Pasti udah ditahu ini. Udah terkenal modenya. Udah dulu. Jadi sekarang baru ingat, oh ini kayaknya mantanku. Bukan gitu Mbak. Ini kayaknya aku ini itu kayaknya aku ini mantannya. Kok jahat banget ya saya. Terus Ternyata saya jahat. SMP itu salah satu yang berkesan Mbak ya. Terus kalau lomba-lomba yang paling berkesan apa? Lomba yang paling berkesan itu di SMA. Yang sangat berkesan itu di SMA. SMA di mana Bu? Kalau SMP itu ya masih main-main gitu aja gitu kan, masih Sekitaran sekolah aja ya. kita masih lihat Saat labil itu SMP Mbak ya. ya masih saat-saat labil gitu Kadang-kadang deh. suka ini enggak jadi. Nah itu ya itu dia. Jadi waktu itu masih oleh ngeliatin, bagus orangnya itu. Gitu. Gitu aja. SMA itu yang paling berkesan. Jadi di SMP. sana itu benar-benar berkompetisi kita. SMP-nya berapa tahun? SMP 3 tahun. Normal masih. Kira 5 tahun. Ya tapi itu udah blur gitu kan SMA-nya, makanya Blur jadi aja 3 tahun coba. Apalagi enggak blur bisa ya 4 tahun. maksudnya ya sudah Iya. biasanya Bisa SD 4 tahun SD ya? itu kan juara terus kan, juara 1 2 3. Berarti SMP agak menurun. SMP ya Masih juara blur. masih Blur aja masih juara ya. 10 besar. Ya 10 besar. SMP masih 10 besar. Berarti ranking Muridnya 9. 11. Hah, aja 40 jumlah. Berarti ranking 9 lah ya. SMP kelas 3 gitu udah agak blur, udah suka bolos-bolos gitu kan. Ya Pernah diputusin enggak SMP? Hah? Orang dianya mutusin terus. lupa. Udah lupa itu atau udah lupa aja kok gitu. Enggak, sekolah dari sini ke SMP udah naik motor, naik angkot apa? Oh enggak, saya diantar pulang baru angkot sama dia. Saudaranya berapa sih Mbak? Dari saya udah Lima. bahas. Ada 5. Banyak Mbak, Satu. satu siapa aja Mas? Saya Dewi, nomor 2 Devi udah nikah, nomor 3 Mega sudah menikah, nomor 4 Indra sudah menikah, nomor 5 Putrawan belum menikah. Jadi yang belum menikah yang paling depan sama kakak. Kalau 3 adik saya. Mungkin yang pernah diputusin dulu silakan. Siapa lagi? tahu. Nah, guys. Masa lalu buat pelajaran aja gitu. Kita tidak Tapi enggak apa-apa, sudah banyak punya pisau, kalau rencana di sini boleh. Boleh dibantuin kok gitu. pengalaman buruk tuh harus selalu ada. Harus gitu. selalu ada itu Yes. pengalaman hidup ya. Malah Ya. itu yang paling bagus kan? Benar. Tapi kita harus kita hargai karena bagaimanapun itu merupakan proses buat kita sampai di Titik ini. sekarang. Gitu. Ya. Wis. Ini dari Nah, terus SMP Berarti itu SMA di mana? SMA saya di genre, cuman pada waktu itu sebenarnya ya sekalian saya curhat gitu ya. Waktu itu SMP kan ya juara, ya bukan sombong sih, ya juara terus. Untuk prestasi. Nah, sombong apa apa? Untuk prestasi it's okay lah gitu. Kayaknya Maksudnya itu udah sombong tuh gua ngomong enggak sombong. untuk mendapatkan sekolah negeri gampang kan. Kalau udah kita buat prestasi. Iya. Sekarang gua Dan negeri jujur udah pada susah. waktu itu saya tidak dapat menteri. Padahal yang prestasi kan saya bawa adalah juara 1, 2, 3 semuanya. Dari festival sampai ke komersial saya bawa itu semua.
Bisa gitu ya? Sonasi? belum Belum ada ada zonasi ya? ya entahlah gitu yang saya lihat ya kok teman-teman saya Yang yang agak- cuma ikut paduan suara kok bisa Bisa masuk dapat- paduan suara loh ada yang saya bawa prestasi kan Prestasi. yang untuk single Sendiri, kan single ya? untuk single gitu bukan yang Benar-benar bukan pribadi. bukannya paduan suara gitu loh Yang jago ini saya loh. Ya. teman Bukan saya karena yang beramai-ramai. paduan suara gitu yang dapat itu oke baiklah nggak apa-apa it's oke gitu saya akan tunjukkan sama masih bisa gitu walaupun saya sekolahnya Di swasta di ya? luar daripada negeri gitu kan jadi saya sekolah Apa luar negeri sekolah lebih waktu bagus itu swasta di- biasanya? Buktinya? Iya. Buktinya? di Dwi Genre gitu. Nah akhirnya di sana itu saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Dimana pada waktu itu Dwi Genre itu perusahaan swasta ya. Dan pada waktu itu sebelum pengumuman juara ada yang ngomong sama saya, nggak mungkin dah swasta dapat juara. Saya ingat itu. Tidak mungkin swasta dapat juara. Juara. Pernah kamu dengar sekolah swasta dapat juara? Nggak pernah. Sampai besok? Nggak. Gitu. Yang mana Dwi Genre apa lagi? Pernah itu swasta? Nggak pernah. Ada ngomong kayak gitu? Tahu apa yang terjadi? Saya juara satu. Wih, Saya kenapa mewakili waktu itu? Denpasar mewakili juara satu. Akhirnya saya naik ke tingkat persemi, saya juara satu. Itu lomba apa? Untuk lomba PSR. PSR kan di masing-masing kabupaten. Masuk juara satu, akhirnya dia mewakili kabupatennya atau kotanya. Menang itu Terus saya di Porseni itu Subali. Jadi saya melawan orang yang juara satu. di kabupaten itu. Itu Porseni namanya. Itu juara satu lagi saya. Lagi juara satu? Jadi juara satu. Sini selalu juara itu. Gitu ya. Jadi pada waktu itu yang membuat saya nggak bisa lupa juga pada waktu yang bersamaan saya keduk Girits, keduk Keduk Girits, Intensia ya, gitu juara satu juga untuk ogoh-ogohnya. Terus satu lagi teman saya ngambil karikatur itu juara satu. Jadi kami bertiga dan kebetulan kami bertiga ini solid banget. Jadi kami bertiga pada saat yang bersamaan kami semua menjuarai satu. Berarti benar-benar murni mungkin saat itu ya? Nggak ada ik-ik mungkin ya? Memang seniman, memang seniman, jiwanya seniman. Bertiga Buktinya itu sekarang sudah. semuanya seniman. Artinya memang murni dari segi penilaian. Penilaian, ya. Makanya ada omongan swasta mungkin juara, rupanya juara. Iya, saya ingat banget itu Tapi memang sudah hal balas yang dendam tak namanya. bisa Dengan menjadi saya juara satu lupakan. sudah balas dendam. Membalas dengan prestasi. Iya. Saya ingin prestasi. dia yang menunjukkan bahwa sekolah swasta itu bisa nggak tergantung dia sekolah swasta sekolah negeri tergantung lagi balik sama siapa yang sekolah di sana gitu terus sekarang pribadinya masing-masing kan Individu. kalau dia emang dia bisa maka nggak lihat sekolahnya gitu. Yang paling berkesan sekarang sudah berapa? Ada nggak beberapa setiap kelas? Setiap ini diputusin juga SMA. SMA SMP aja dua. saya dengar. Hampir bunuh diri. Hampir bunuh diri. Yang SMA yang sudah bunuh diri berapa? oh nggak Ada rencana mau bunuh lagi sekarang. oh nggak ada nampar orang kalau kan Wih, nampar orang katanya. Wih, nampar orang. ya aku ya lah sekarang emosian namanya jangan SMA masih emosian itu yang di jaguran biasa gitu kan di Jalan Gadung kan tempat orang berkelahi itu kan Jalan Gadung Iya, iya. Dekat soalnya. ya gitu deh ya nakal-nakalan. Berapa pacaran yang mutusin? mau tahu aja sih Ya, mungkin ada yang bosan kan bisa ya oper biarin saya. aja paling ada yang senyum-senyum kan di sana pacar saya sih Pasti, pasti. Yang barang berkesan SMA itu selain juara-juara itu. Cerita Yang SMA paling- itu soalnya ada kalau tidak berprestasi menurut saya Ya. kalau tidak berprestasi Paling pasti benar. harus paling beler untuk untuk karena diingat, untuk karena diingat oleh kedua teman-teman. kedua orang ini Hmm. kedua jenis orang ini yang mereka yang punya kenangan. Tapi Pasti kalau- dikenal oleh ya, teman-temannya. kalau yang tengah-tengah ini biasanya mereka datar-datar Biasa-biasa saja. biasa-biasa saja. Nah, sekarang Mbak sudah Gitu. punya prestasi, kualnya sudah gampar orang. Dari kedua prestasi ini ya Prestasi. menggampar Prestasi juga itu kan? prestasi Iya. itu namanya menggampar itu ada nggak yang paling ada banget sebenarnya gini kan waktu itu kan saya nggak terima kan saya nggak dapat negeri awalnya sebenarnya saya nggak terima karena waktu itu nggak dapat negeri cuma ibu saya bilang ya udahlah kamu kalau dulu dah di sana tapi sebentar aja kamu ambil 1 bulan ke 2 bulan nanti Pindah lagi. pindahin ke negeri gitu kan kepala sekolahnya itu kepala sekolah dia udah dapat ngomong sama kamu gitu kan kepala sekolah negerinya waktu itu yang saya pengenin ya bu ya sebulan aja lah nanti saya pindah saya nggak sampai ditanya lagi sama ibu Nggak tuh pindah. kamu ini dipindah nggak bu saya sudah Enak di sini deh. di sini nggak ada teman-teman saya nggak bilang saya bukannya karena teman-teman saya pacar saya Bu, ini Bu. Bukan saya ngajarin Bu ya, dia sendiri. Kalau saya udah bilang, jangan dibilang Ibu, jangan dibilang Ibu. Dia Ya, sendiri yang ngomong. lah, Saya jadi awalnya. malu jadi sama Ibu. Itu kan memang ketahuan kan. Sudah disuratkan Itu ke cerita kami sana. waktu SMA itu sebenarnya yang diceritain. ya memang harus digaris tangankan di sana gitu kan
nggak cuma sebulan, rencana cuma sebulan, akhirnya keterusan gara-gara ada Itu laki-laki itu. Tapi nggak bertahan lama kayaknya itu. Hah? Nggak bertahan lama. itu gebetan saya di sana. Itu di luar saya punya pacar lah, di sana cuma pacar kedua aja. Baru 2 yang kelihatan. Kita akan gali lagi seberapa banyak sih dia punya. Itu baru 1 semester ya, baru 2. Ya, Apa? baru satu semester. Kan itu buat penyemangat hidup gitu loh. Iya. Biar kita rajin belajar, Kalau zaman biar kita COVID rajin itu untuk meningkatkan imun tubuh. Ya, untuk menjadi orang baik itu kita harus jahat dulu. Bagaimana kita tahu kebaikan kalau kita nggak jahat dulu? Sepocong sekolah. bocor lagi gini. Aki aja ya dikit-dikit. Aki Bocor lagi nah, mau sekolah. Mau sekolah SD 6 tahun. Oh SMP Aki 3 tahun. SMA Aki 3 tahun. Lu lijis lu belalang apa lu lijin ya? Gimana tuh kan? salah pergaulan dia. Tapi itu. Aki saya saja menggali leleng. Ternyata asik ngomong sama Ya. sama Mbak Dewi ya. Terus gimana tuh, Di SMA itu berapa lama SMA? 3 tahun dong. Ya, syukurlah. Oh, berarti dulu kan ini SD jalan kaki boleh. SMP Diantar. diantarnya, pulangnya SMP. pulangnya naik Naik Angkot. Tapi SMA bawa angkot. enggak, SMA antar jemput. Oh. Ya. Pokoknya baru datang enggak ada yang balik lagi parkir. Dewi jemput. Ya SMA itu dia dijemput sih, tapi karena memang nggak ada motor. Nah, itu udah susah mungkin. benar, Angkot udah Mas, susah ya. Paling Ali Topan yang pun. Blar. Iya. Ya pada waktu itu. Ya SDN seperti lah ada cerita. Semua anak SMA mungkin seperti saya juga, dia juga punya cerita SMA. Jangan pernah SMA apa? Sampai Jangan SMP. pakai SMP aja Biar langsung pakai C. kuliah. Ya cuma mungkin kalau sebagian besar orang SMA gitu masih bisa minta sama orang tua bla bla gitu. Dan jujur aja pada waktu SMA itu memang benar-benar lagi keadaan susah banget. Dan jujur pada saat itu ya saya sempat bekerja. Jadi mana? Ya sempat aja nyanyi itu kan buat ya bisa bayar sekolah kan. Itu semangat. Ya buat saya sekolah itu penting ya. Dimanapun saya sekolah penting tetap sekolah. Karena kita kalau misalnya mati itu nggak bawa uang, kita nggak bawa harta kita gitu, tapi kita akan bawa prestasi dan nama yang udah kita Ukir selama dari ya SMA tuh kan kecil ya. perjuangan banget dah pada waktu itu kan lagi perlu-perlunya gitu ya, lagi nggak ada apa gitu kan. Bener berjuang banget buat saya punya motor aja harus berjuang gitu. Lebih ekstra jadinya. Iya sambil Asukara pada waktu itu ada aja tawaran nyanyi. Pada waktu itu kan memang benar-benar lagu Bali lagi naik banget. Ada jalannya. Jadi lagu Bali itu benar-benar naik banget gitu kan, konser ada di mana-mana gitu. Pas waktu itu kan saya dapat tawaran jadi penyanyi pembuka itu, dan jadi penyanyi pembuka pun gara-gara saya menang lomba gitu. Dilihat banyak orang jadinya dilihat. Karena hadiahnya itu bukan cuma uang aja, tapi hadiahnya adalah kamu menjadi penyanyi pembuka pada waktu adanya konser. Jadi di sana benar saya dapat saya masuk kalau nggak data gitu kan, saya kira dapat uang dari sana, kalau nggak bisa sekolah bisa aja saya nggak punya motor, nggak bisa ngikutin teman-teman saya gitu kan. Dia punya handphone, dia punya apa gitu kan, bisa minta aja sama orang tua. Mbak Dewi ini nangis karena cerita masa lalunya. Ya, Banyak Mbak cerita waktu kita dulu. Enggak ya? Jangan Lain ya. Udah terbangun emosinya. Dicanain lagi. Jangan Biar nggak tenang. agak bahagia. Harus bahagia men. Gitu Ya, itu masa lalu. Itu masa lalu, tapi sekarang kepuasannya kan bisa menceritakan itu dengan benar Mbak? Ya pokoknya Sekarang kan dengan bangga semuanya- menceritakan Karena itu. menceritakan sebuah perjuangan itu. Itu salah satu contoh kalau kan memang Jadi pengen buat saya maju ini kan harus cuma sebagai perbandingan aja gitu. Kamu harus selalu bersyukur kamu masih punya orang tua yang masih bisa memperhatikan kamu dan bisa ngasih kamu segalanya gitu. Jadi harus kamu pergunakan dengan sebaik-baiknya malah gitu. Intinya disyukuri ya. Ya, harus disyukurin gitu. Enggak lagi Itu. perlu kerja berkeringat untuk kamu bersekolah, untuk punya motor, untuk ngikutin kayak teman-teman. Gak usah berlebihan, melebihi kapasitasnya. Ya apapun yang kita punya udah itu aja pakai aja. SMA udah punya motor sendiri, Sendiri Bisa saya beli motor sendiri. bayar sekolah sendiri, cil sendiri. bayar sekolah kadang-kadang bayar sendiri apa gimana? Sendiri kalau Bantu-bantu misalnya lah ya. kurang baru kalau kurang baru SMA lu itu, kalau kuliah masih mending kan? Iya. Ini SMA lu sudah kayak gitu. ya Itu seorang Dewi Pradewi ya. Nah, terus setelah tamat SMA, berapa tahun SMA? 3 kali Oh, masih normal. saya selesaikan dengan baik. Masih normal, tenang aja.
Habis itu sempat ngambil pariwisata, ngambil public relation di Mapindo. Cuman sebentar aja. Lalu nggak? Cuman sebentar aja karena sama temen ya kurang gitu saya dapat gitu rasanya. Jadi saya pindah gitu. Saya pindah lagi sekolah. Ini kalau teman New Media. Ini nggak tahu saya nggak gimana kayak gitu. Akhirnya saya pindah ke New Media, saya ngambil. Entar dulu. Ceritanya itu laki-laki itu. kita kok Mana? Ya udah, nggak usah lewatin aja. Sudah lewat aja. Udah Penting lewat. banget Di itu. skip aja tuh ya. Iya, nggak penting banget laki-laki. Banyak makanya mana. Penting banget laki-laki. Ayo, kebetulan saya saat ini Sengaja masih sih kan laki. ada 2 laki-laki di sini yang udah bilang saya nggak penting gitu kan laki-laki. Juara satu kan? Terus juara satunya di sini, juara satunya di nasional juga. Ini Nah, setelah setelah juara 2 juara 1 terus. Setelah itu langsung dapat tawaran karyawan tetap. Iya. Saya langsung punya pada saat itu Sampai- umur masih kecil. Enggak, saya orang Berapa suka lama itu? explore gitu. Soalnya saya kerja di sana 5 tahun ya udah cukup lah saya 5 nyari tahun sudah pengalaman. sangat lama itu. Pengalaman. Sampai posisi Sampai di posisi dan saya di admin sih masih waktu itu di admin. perusahaan. Pengen explore aja gitu. Saya S1, saya SE makanya. Karena saya kerja di finance jadi ngambilnya ekonomi kita gitu. Setelah selesai kuliah waktu itu terus saya berpikir ambil kerjaan apa ya, kalau misalnya kerja nyanyi kan udah biasa gitu. Udah bisa saya atur waktunya. Ada masih space saya ngapain ya gitu. Dari saat itu saya belajar yoga. Belajar yoga Aduh, itu menggenap kan? orangnya nggak bisa diam. Pokoknya ada space itu saya harus pergunakan waktu itu kan semaksimal mungkin, berguna bagi diri sendiri dan buat orang lain. Buat lingkungan sekitar juga. Pokoknya nggak mau buang-buang Pokoknya waktu. nggak mau ada buang-buang waktu. Kita punya space waktu. Ini Ngapain teh pasti mbak yang pasangnya? Kalau Enggak. enggak. Enggak ya. Habis pulang dari yoga pasang teh. Pasang teh. Enggak sampai segitunya sih. Enggak sampai segitunya, kalau cuman ngecat kamar, gambar kamar. Nih, ya. Bos ini lah. Di gede itu ngelempar. Orang pokoknya satu nggak bisa diam gitu kayak gitu. Masa Pokoknya bikin nggak kopi bisa enggak? bisa dong. Mbak tadi Bisa. bukan Mbak Kopi yang bikin kopi. Iya. Ah. Enggak, saya bisa bikin kopi. Saya banyak kerja di tempat sekarang, saya baru bisa bikin kopi. Ini. Aduh. Nah, terus tamat di Murari berapa lama? Itu 3 tahun. 3 tahun. Nah, Cukup 3 tahun. Ekonomi 3 tahun. Ya, itu Magic, 3 tahun. Magic. Oh iya. Juara kan. Terus Saat itu, apa namanya Mbak? Dulu kan berprestasi SMA terus di luar sekolah ya. Ini waktu kuliah itu selain menyanyi apa lagi prestasinya waktu kuliah? waktu kuliah ya. Dapat mewakili ya kampus nyanyi. mungkin? Enggak sih, saya lebih concern ngajar yoga. Saya ngajar juga yoga. Sampai semua. Ya nyanyi, ya ngajar yoga, tetap semuanya sama. Daftar. Nah itu yang ini karena saya udah nggak di negeri lagi kan, kalau di sana nggak ada teater, nggak nggak ada ada sastra teater. lagi. Jadi saya meninggalkan semuanya gitu. Ini saya baru-baru lagi ngumpul sama teman-teman saya gitu, di sastra. Tuh baru Sastra lagi di mana? ngumpul di SMP 2 kan ada, SMP 2, oh memang iya. ada teater di sana Oh iya. sama Pak Wari. Tahu. Terus tamat setelah 3 tahun itu kemana? Masih di FIF? Masih di dulu? FIF dulu, habis itu saya ingin explore. Masih nyanyi juga sampingan Pokoknya pas di FIF inti itu kenapa saya keluar itu gini. Kan udah selesai nih Gara-gara dulu cowok kuliah. lagi. Bukan, Cowok bukan. kan, ya? Kuliah itu Pasti udah satpam selesai. cowoknya sana ya? Oh, bukan. Kuliahnya udah selesai, otomatis udah nggak ada pengeluaran yang urgent ya. menuntut saya lagi Harus- untuk harus kerja. harus kerja, kayak ya. gitu. Lebih santai lah sekarang ya. Ya lebih santai kan pas waktu itu harus bayar kuliah lah, harus nyicil mobil motor gitu kan semuanya waktu itu. Jadinya harus saya pikir, oh segini nih penghasilan ini udah harus selesai. Udah selesai kuliah saya, udahlah gitu, explore gitu. Tabungan udah cukup. Kenapa? Gangguin lah gitu. Sebentar, tak potong ya. Kenapa kok enggak bekerja di sekitar aja gitu? Ini pasar di sini apa jualan pindang gitu enggak? Aduh ya jualan juga belecing. Ada sih kalau misalnya dibilang usaha keluarga memang semuanya berkaitan ada dengan sini? pasar, ada usaha keluarga di sana juga. Juga banyak enggak? Banyak yang nggak tahu rumahnya Mbak Dewi ya? Boleh kasih tahu nggak di mana? Oh ya boleh. Ini Mbak Dewi ini Rumah saya dekat di di tengah. pasar Pasar- pasar Iya. Badung. Pasar loh. Badung. Nggak ada yang percaya di sini ada rumah. Karena ditanya kok, tinggal di mana, jangan tahu itu kan. Oh, memang ada rumah di sana. Pertanyaannya pasti itu. Ya, karena mereka Karena lihat ruko-ruko lewat ini itu banyak dagang-dagang pasar semua kan gitu. Iya. Ya, nggak ada yang tahu ada rumah galeri di sini ya. Iya, ada rumah galeri bukan sini kaget sudah di sini. Ya,
Rumah saya di tengah pasar, bukan di tengah sawah ya, di tengah pasar. Akhirnya beristirahat keluar dari FBL. Akhirnya saya explore dengan saya minta kerjaan di Pemkap Gianyar. Saya melamar di sana sebagai protokol humas dan protokol masih kontrak. Jadi saya belajar. Kalau jadi Bu Dewi asli Gianyar. Enggak, saya sudah di pasar. Dari pasar. Kenapa mintanya ke Gianyar? Gianyar. Karena Di situ perlu mungkin. ya kalau misalnya dibilang kenal sama Pak Jo Aceh, karena saya ngikut beliau dari masa kampanye beliau sampai akhirnya beliau jadi bupati. Jadi kan gampang gitu Pak. Kan ya Tapi juga dilihat, karena berprestasi dilihat juga, dari ya. prestasinya Prestasi juga dan kan, kemampuan, bukan karena hanya- kemampuan bukan hanya- entertainnya untuk Ya. mengatur Ya, orang Dia kan dari kalau waktu protokol. SD, SMP semuanya berprestasi. Bukan hanya kan. dari kedekatan. Iya, bukannya nasional, kedekatan ya. main comot-comot gitu kan. Nah, Ya kan karena kalau udah protokol itu orangnya harus bisa entertain kan harus Iya, bisa iya, bicara, harus bisa, iya. harus bisa mengarahkan, harus berani tampil. Kalau protokol itu ya banyak pelajaran yang saya bisa dapat di protokol itu. Makanya saya bilang explore gitu. Kalau dibilang gaji kontrak itu nggak seberapa, cuman pelajarannya sendiri yang bisa saya dapat di sana teman kan. baru biasanya. Ya secara keprotokoleran itu kita benar belajar di sana kan, diatur bagaimana Disiplin bersikap ya, lebih gitu. disiplin di sana ya. Ya disiplin. Terus saya belajar humas juga di sana. Kalau humas itu berarti pemberitaan. Jadi saya senang dengan protokolnya sama ngambil humasnya. Kalau di humasnya berarti saya belajar bikin berita, rilis berita itu juga saya belajar di sana. Sebenarnya yang pegang info Gianyar kayaknya nih. Enggak, saya kan asli Denpasar. Waktu itu cuman setahun habis itu saya saya capek banget, saya lebih concern ngajar yoga di seluruh Indonesia. Waktu itu ada Seluruh ketawaran Indonesia lah. sama Telkom Indonesia waktu itu, jadi Di mana aja yoga? Anjas Malas. Berarti dari Indonesia. Oh, sama Telkom aja. sama Telkom Indonesia ini. Berarti Anjas Mara ya. Anjas Malas. Enggak. Lain grupnya. Lain grupnya. Dari Semarang Jadi lain. lebih private gitu kan, yang ngajar kan saya sendiri. Sama guru saya ada satu Di lagi. sini ada gini nggak? Ada studio? Ada Enggak, studio Mbak Dewi? Enggak. enggak. Mbak buka studio. Cuman saya lebih ke private. Jadi saya ngajar langsung ke tempat. ke rumahnya. Misalnya ngajar suami Kumpul istri. berapa orang gitu? Sama istrinya masih Paling sampai sampai sekarang. masih. Berarti kalau gitu bisa minta sama teleponnya nanti ya. Boleh. Jadi mau teleponnya ya, siapa yang mau instruktur yoga Yoga bisa di sini. dengan Dewi Pradewi. Ya, silahkan. Enggak apa-apa kan? Nomor HP-nya dia. Enggak apa-apa. Oh, saya publish kalau nomor handphone saya. Oh gitu. Oh, Ya. gitu. Di Instagram, di FB itu memang nomor WA saya. Terus kalau misalnya ada orang mau nyari MC, Saya Masih memang MC? panggil MC. iya. Ya, jadi Ya, kalau MC yang di- saya ambil dari MC yang resmi sampai yang Ayo nomornya. Kalau mau nyanyi, curhat. nyanyi, MC saya. Oh nyanyi juga. Udah tadi udah sih. Kalau Ini paket nyanyi komplit juga begini ya. Bawa Dewinya. Paket komplit. Kalau paket nyanyi komplit. semua genre saya ambil. Indonesia berapa? Bali. Tukang gampar juga. Iya. Cari tukang gampar. Sama tukang ini. Nah terus setelah di Gianyar itu Setelah Di protokol, di protokol, Gianyar, bilang setelah protokol, protokol. ya udah istirahat itu berapa lama sih? setahun. Oh bentar. Terus tahun. Ya istirahat, cuma ngambil nyanyi-nyanyi sama ngajar, habis itu dapet tawaran lagi. Santai lah pokoknya. Ditawarin lagi sama Bapak Cok, ditawarin lagi untuk ke PHRI, karena di PHRI Bapak juga perlu sama asisten pribadi itu, kalau Inggrisnya PA gitu, personal asisten beliau. Jadi masih sampai saat ini, karena beliau kan masih berkedudukan sebagai ketua PHRI Iya. Bali. Karena sekarang posisi saya kerja di Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk wilayah Bali. Saya di sekretaris eksekutif. Yuk kadang. Tapi di tengah perjalanan gitu, saya dapat tawaran lagi gitu. Dapat tawaran, Maju apa beda-beda tawaran gitu. saya dapat tawaran ke pusat di DPR RI sebagai tenaga ahli DPR RI. Siapa yang nawarin? Ada Bapak Adalah. Ya. Boleh disebut. Ya, partai saya ya. Oh, partai. Jadi saya dapat tawaran di sana gitu. Saya sempat tinggal di Kalibata di rumah dinas. Staf ahli berarti Ini mengurusi tenaga kalau bisa di, Bapak- kalau bisa satu dilihat satu anggota dewan dua aja berarti ya. Satu dewan itu aja. Saya kan itu ada spesialisnya lagi gitu. Kan ada TA itu jumlahnya berlima gitu. Saya ngambil di medianya. Iya. Jadi kayak rilis berita, jadi Bapak pergi kemana tuh. Basic jurnalis
Memang ada ya. Karena belajar di sana protokol itu tadi. Di protokol tuh Dan memang suka membaca pasti. Iya, kalau nggak gitu kan nggak dapat nilai. Ya, iya. Titit. Iya, makanya. Ini sapi menakutkan. lanjut S2. Nggak mau ngomong gini. Ya, Dari sekian perjalanannya dengan umur segini sudah prestasinya sampai tahu, berarti memang orang-orangnya Ya, giat, orang hebat. tekun. kayak itu tadi saya bilang, pokoknya saya mati nggak bawa uang gitu. Saya nggak perlu ngumpulin tabungan Duit sebanyak-banyaknya, banyak. tapi yang penting ya Prestasi buat ya. saya asuransi itu penting gitu. Kalau paling nggak kalau udah 2 saya udah punya tabungan gitu kan, ya nggak usah lah saya punya. Tapi nggak usah takut mbak, kalau masalah keuangan, kalau memang nanti kalau ada kelebihan lewat kirim-kirim. Pokoknya itu aja intinya, kita mati tak bawa uang gitu. Tapi kalau untuk memprepare ke depannya itu ya sudahlah, pasti Bawa nama harus baik. punya gitu kan. Kita mati bawa prestasi nama dan nama baik. baik. Berarti sampai sekarang itu, sampai sekarang di apa namanya penasihat apa sih? Sekarang saya kan balik lagi ke PHRI, Ya PR. Itu udah sekretaris eksekutif. di Sekretaris Eksekutif PHRI Bali. Karena dari Jakarta itu saya cuma sebentar, setahun kayaknya. Setahun saya balik lagi ke sini, balik lagi ke PHRI, diterima lagi gitu. Kan udah resign tuh, berdua, iya kan lah. udah resign, terus saya ke sana, terus balik lagi. Masih suka baca puisi nggak? Masih dong, Masih suka nyanyi? masih. Saya ada musikalisasi puisi, ada kok di YouTube. Ada. Saya Apa yang namanya Nah, channel itu YouTube-nya apa? Kalau YouTube channel yang sekarang ini, yang ini channel pribadi. Tapi kalau selama ini saya kan perjalanan. banyaknya yang nitip aja di YouTube. Teman-teman Iya. saya gitu, kayak puisi itu saya nitip di teman. Terus kayak lagu Bali itu saya nitip di Silahu kan. Kalau sekarang saya udah punya channel pribadi, jadi jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Petualangan Dewi Pradewi itu khusus bukan cuma menjelajah alam, tapi saya lebih masuk ke dalam sejarah dan menggali kearifan lokal daerah setempatnya. Kalau tembang Dewi Pradewi itu semua genre masuk. Jadi ada Berarti satu lagu dua channel Indonesia, ya? ada 2 channel. Dua channel. Petualangan Dewi Pradewi Dan sama tembang Dewi. Tembang Dewi Pradewi. Eh, Petualangan Dewi Pradewi, Dewi dan Tembang Dewi Pradewi. Terima kasih. tidak. Tinggal transfer nanti ya. Ya harus saling dukung dong Ya, ya. Bagaimana betul. kita berkarya, bagaimana kita menampilkan acara seperti ini gitu. Kalau tidak ada dukungan dari rekan-rekan yang Iyalah, menonton, Iya kan. Betul betul. gitu. Kita nggak minta duit loh, cuma minta subscribe doang kan. Saya cuma minta hati. Gratis loh itu, tinggal Iya. celek aja tuh. Iya, gratis Iya. banget. Pokoknya kalau nggak suka jangan ditonton, jangan marah-marah. Di share aja. Di share aja, Siapa mungkin tahu teman yang lain suka. punya. Bener. Suka gitu. Yang kita tidak suka belum tentu orang Orang lain lain juga juga tidak suka. Makanya kalau nggak suka share. Seandainya ya. begini, Anda tidak suka, tetapi teman yang lain suka, terus kalian nge-share, teman jadi bahagia, dapat pahala. Pahala. Ah, bener banget, ya kan banget. Itu makanya jangan benci-benci sama. Ya, kata Lyotard itu kita harus merayakan perbedaan. Betul. Kata siapa? Lyotard. Ini mau danto. Google nanti. Filsuf. Kita pura-pura tahu aja sekarang. Iya 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 iya. Aja Iya gitu. Aja. Nanti Terus, googling. gini mbak ya, saya kan tahu mbak sampai jam segini belum mandi. Mungkin itu salah satu sebabnya. Lumut ini Pak. Lumut ini. Lumutan ini. Bagaimana? Enggak, lumutan kue. Aduh, ini Jarang mandi soalnya kan. sebenarnya sakit banget. Saya dengar sebuah ulasan dari Gung Edi waktu ini sama Mbak Ngeremon, itu. ngeremon. Ya, dari Ngeremon. Ya. Bus. Ngeremon. Itu konon tato ini juga berhubungan dengan S2-nya, Mbak ya. Ya. Pokoknya intinya Ada kalau orang fakultas tato ini. Itu udah pikir saya, kenapa berhubungan? Mungkin ada. enggak dong, kan maksudnya- saya maksudnya ngambil gimana? kajian budaya. Kalau kajian budaya itu bukan mempelajari budaya, tapi kita mengkaji lagi budaya yang kita gunakan hingga saat ini begitu kan. Maksudnya alasannya Mengkaji kenapa seperti budaya itu? gitu. Nah, kalau Lebih kalau dipelajari misalnya Lebih dipelajari lebih iya, mendalam. apapun bisa kita angkat kalau di kajian budaya. Jadi penelitian apapun boleh gitu, yang lagi in di dalam sosial gitu, realitanya kita nih, apapun bisa kita angkat gitu, apapun bisa kita angkat kalau kita masuk di jurusan kajian budaya. Nah, yang saya angkat itu soal tato, tato ketika digunakan oleh perempuan. Karena kalau misalnya tato digunakan laki-laki udah biasa. Udah biasa ya. Kalau misalnya tato digunakan oleh perempuan, itu yang biasanya menjadi suatu permasalahan. Maka dari Sampai itu sekarang kenapa masih ya? saya angkat, masih sampai sekarang. Makanya saya angkat itu, karena itu menjadi sebuah masalah, maka saya angkat. Masalahnya apa, Mbak? Masalahnya adalah ketika tato itu digunakan oleh perempuan. Karena kalau misalnya Image-nya perempuan, image ya, kalau perempuan lebih condong ke seksualitas. Kalau laki-laki paling ke premanisme gitu. Kalau laki-laki pakai tato preman, Preman. ya udah Bandel, gitu bandel nih, aja, bandel. preman, bandel, paling suka sama jagoran atau Iya. apa gitu kan. Nah,
kalau perempuan, ketika perempuan yang pakai tato itu lebih ke seksualitas, artinya dia perempuan nakal gitu ya. gitu. Udah pasti langsung ke sana gitu, mindsetnya langsung ke sana gitu. Baru Jadi, lihat aja seret tato, iya, wah, perempuan dia nakal gitu. bahasa akademisnya lebih kognitif gitu. Soalnya Sudah gini, bawaan dia, sudah bawaan. Mungkin gini Mbak ya, bukan berarti tato itu nakal. Mungkin kebetulan aja yang nakal itu pakai tato. Nah, makanya itu Kan dia, bisa gitu, kan? makanya itu Iya. saya bilang itu karena kognitif, dia Saya bawaan. pakai tato, saya nggak suka nakal, saya suka masak loh. Nah seperti itu, cuman pada satu ketika yang Serius, berpikir Lu itu jangan kan. serius nih. Enggak, Santai enggak, aja. serius. Ya, Emang dia jelas, menjelaskan, emang menjelaskan. emang Iya, benar iya. kan? Karena tadi mungkin kebetulan ngelihat orang yang pakai tato itu iya. pas dia nakal. Iya. Nah itu itu namanya bawaan kognitif gitu. Karena udah terlanjur dalam benaknya dia. Pada waktu dia ngelihat orang pakai tato itu, mungkin pas waktu itu perempuannya lagi dilihat ngapain gitu kan. Dia lagi nonton video apa gitu, terus dilihat perempuannya pakai tato. Tato. Oh ya, kalau udah pakai tato perempuan itu nakal. Kadang sudah tertanam. Udah kadang dia tertanam Mengubah gitu, mindset jadi orang tuh, kebawa ya, gitu. bawa. Ya. Pikiran kalau Jadi harapan saya sebenarnya ke depannya gitu, ya buat yang mau tato gitu, ada yang sudah bertato atau baru mau ingin gitu ya, Lanjutkan. pikirkan dulu masak-masak gitu. Apakah kamu sudah pantas gitu, makanya gitu. Apakah Kamu siapa? sudah siap, gitu. ya? Apakah sudah siap, Siap untuk untuk menerima menerima? masyarakat. Ya, terutama menerima masyarakat terutama. karena sampai detik ini masih orang menstigma kalau perempuan itu pakai tato. negatif ya, masih ke negatif ya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa saya ingin berprestasi dulu gitu loh. Saya pengen punya nilai dulu gitu. Saya pengen punya prestasi dulu, baru kemudian saya pakai tato. Jadi kamu harus punya alasan kenapa sih kamu harus pakai tato. Berarti tato ini baru setelah Tato ini baru benar-benar, kan janji saya ini tato. Hmm. Pokoknya saya S2 saya itu lulus dengan nilai cum laude. Kalau cuman S2 saya lulus gitu aja enggak lah kalau saya nambah tato. Kalau nilai saya Kalau lulus mah udah biasa ya. Iya, Yang penting lulus rajin, lulus kan. Ya, dengan nilai cum laude saya akan nambah tato. Karena yang saya angkat sendiri di penelitian S2 saya adalah konstruksi stigma pada perempuan Bali bertato di Kepala Denpasar. Di tato. Itu nanti bisa di peta biayanya. Studi Nah, kasusnya cuman beda. bukunya akan saya Bali, saya pakai. Oh, di Bali. Informannya akan saya tambah, bukan cuma orang Denpasar Denpasar aja. aja. jadinya. Karena tadinya waktu tesis itu kan memang perempuannya Denpasar semua tuh. Sekarang untuk buku saya pakai perempuan Bali. Jadi informannya sendiri saya ambil di seluruh Bali. Di seluruh Bali, masing-masing kabupaten ada. Mm-mm. Waktu tesis studi kasusnya Studi Denpasar. kasusnya Denpasar. Nanti kalau untuk bukunya ya ditunggu bukunya, Kapan launching? tidak lebih dari tahun ini. Target Ya. saya nggak lebih dari tahun ini. Nanti kita kan dapat Judulnya apa? Perempuan Bali bertato gitu aja. Jadi nanti yang kelihatan fotonya ini ya. Mbak Dewi kelihatan di sana. ya pasti Gitu ya. dong. Maksudnya gimana? Covernya ya pasti. Nah, Terus selain di kedua tangan ini ada tato di tempat lain Mbak? Punggung saya Di situ. di punggung. Ini gambar apa sih Mbak? Ini bunga aja, bunga aja. Japanese. Kan saya ngambilnya yang oriental. Dari belakang oriental saya. Ini sama kiri kanan warna ya? Serupa tapi tak sama. Bedanya? motifnya. Ini besar karena laki-laki, ini perempuan. Jadi kembangnya lebih kecil. Oh, ini lebih lebar-lebar kembangnya. Iya, karena di sini kanan laki-laki, di kiri ini perempuan. Oh, berkonsep Mbak ya. Konsep dong. Berkonsep ini ya. Semuanya harus Nggak hanya kita sekedar konsep. gambar-gambar Jadi gitu buat ya. saya tuh gini, kalau misalnya kita mengerti apa yang kita buat, kita suka dengan apa yang kita buat, begitu juga orang lain akan menerima kita, pasti suka gitu. Gimana orang lain suka, orang kamu sendiri Ini nggak nggak suka. Gimana orang lain yang mengerti, kamu sendiri nggak ngerti. Mengerti. Gimana caranya kita jelaskan? Kan gitu ya. Ya, jadi Wong saya langsung tiba-tiba duwek nih lah. Ya, kalau Mbak. bicara tato saya dua. Langsung isi. ya semuanya terkonsep gitu. Sama kayak hidup kan harus dikonsepin, harus di-plan dari awal semua. Jadi ya, Di plan. Tuh konsep harus dikonsep tuh hidup. ya coba aja lah kalau misalnya orang tatunya nggak pakai konsep, senang nggak lihat. Enggak Ya. lah. Waktu kan terus misalnya beli nanya nih sama dia nggak ngerti juga dia mau jawab apa, mau menjelaskan. Nah, sekarang kita tanya orang yang bertato. Coba lihat tatonya, Pak. Apa konsepnya? Konsepnya adalah tidur lelap. Karena gambar-gambar apa aja kiasian. Apalagi gratisan ya. Kalau ini kayaknya mahal ini. Ini mahal. Dari segi warnanya saya lihat mahal. ini. Warnanya ini kok lama sekali masih warna merah seperti itu. Ben tatun ini beruntung sekali nak jegel katanya, Mon. Oh. Ini warna-warna mahal ya. Kira-kira berapa digit ini, Pak? Pak Dewi. Habis untuk dua lengan ini. Ini udah harga temen. Ini udah harga temen ya, dapat ini satu.
Enak satu. Wih, Ini kalau nanti mau gini. siap-siapkan juga ya bukan hanya tabungan. penampilan. Makanya dia bekerja keras dari dulu ini bukan uang hanya untuk ini mungkin Ini. salah satunya. Enggak juga Tujuannya. gitu Salah sih. satunya. Enggak semuanya. Berarti lulus S2 langsung tato atau kerja yang tadi itu baru tato? Enggak, benar-benar habis lulus banget. Habis lulus langsung dapat? Benar-benar saya dapat itu surat kelulusannya kan ada nilainya tuh. Langsung Transkrip nilai itu dapat ijazah. Kan kalau misalnya bahasa Indonesia dia pujian. Lulus Cum dengan laude ya? pujian cum laude. Di mana? Benar-benar saya dapat itu. Di UNUD pokoknya. ya? Di UNUD. ya? Unut dong. Unut dong. Sama di juga di UNUD. ya? Saya bagian beton. Ya kan SMA-nya luar negeri gitu, sekarang di luar negeri. Berarti tamat tahun berapa? Terus dan depu ah. Kajian budayanya Hmm. setahun lalu saya wisuda. Saya lulusnya 1 tahun 11 bulan. 1 tahun 11 bulan. Saya aja S2 2,5 tahun. Itu gara-gara udah kepotong kerja. Orangnya saya bisa sebenarnya lulus 1 tahun 8 bulan kok. Berarti memang serius sekali ya, apapun yang dikerjakan serius. Udah pernah main-main dari Iya Mbak Dewi? dong. Ngapain juga bikin kampusnya kayak Nah, anggaplah Iya. bahasa kasarnya setengah-setengah Si gitu loh. setengah-setengah. harus totalitas lah. Totalitas. Oh, maksudnya orang totalitas, tapi bahasa bisa. Ini ada rencana tato ke bawah lagi. Aduh, ada ini sakit sekali. Cari S3 Mbak, nanti saya tunggu. Mudah-mudahan cum laude lagi. Ya. Ya, sekarang ya semoga saya juga pengen melanjutin S3 saya. Rencana mau ngambil apa? Kajian budaya lagi. Kepanjangan. Ngambil kajian budaya. Tato lagi. Semoga ada jalan ya Tuhan. Mudah-mudahan ya. Terus sebelum pertanyaannya mungkin teman-teman udah tahu karena sudah melihat udah pakai tato kan. Sekarang, sebelum tato ini punya tato lain nggak? Sebelumnya. Sebelum tato ini Hmm. SMA coba ngawur-ngawur Maksudnya pertama kali mau tato SMA. ini. Oh, ini nama saya. Oh Lanya. enggak, nama Nah, ini matahari nih. pas luka. Itu Bukan. ini karena luka. Saya laser, jadi luka. Saya ngilangin tatonya. Hilangin tatonya. Jadinya gini bonyok. Iya. Kenapa dihilangin? Tuntutan kerja atau gimana? Oh enggak. Hai, pasti gara-gara enggak. Enggak. Pasti nama dulunya. Bukan, Nama ini dulunya. lihat dong, Tuh, ini huruf- matahari. Tuh, ini kan huruf L A. Bukan, ini matahari udah Lanya. jelas-jelas Oh, ada bener namaku matahari dulu. nih ngawur aja. Surya nama pacarnya. Enggak, Surya. matahari. Sekali. Tahu Ini, saya kenal ya. ini cerita yang enggak boleh saya ceritakan. Enggak boleh. Makanya matahari kan. Bu Surya. Itu Bu. Terus Nah, pasti benar. Nah, sumpah nggak. Itu tumben lo ditanya lo masalah ini masalah malah ngebahas sih. Jangan. Gebu-gebuan beda. nih. kebubuhan beda, Mbak. Menguliti Menguliti sampai semuanya. Sampai Aja. Biasanya yang lain tuh ngebahasnya cuma yang tatunya sama ini kan udah kelihatan. Wah, ini emang nggak pernah ada yang tahu. Kayaknya udah lihat dari tadi. Oh kan. iya, dari kenapa dihapus orang suka tato malah dihapus? Hapus. Nah, gitu. Menghilangkan kenangan lah ya. Kami peduli dengan narasumber kami, Mbak. Makanya kami Bukan tanya. menghilangkan kenangan enggak. Kenangannya nggak bisa hilang, men. Tanda kenangan. Tanda mata. Memang waktu itu disuruh bilangin. sama dia. Enggak. Sama siapa? Ya ada deh. Bilang coba. Enggak. Please deh. Nah, dia sempet Sebangakit mungkin lo, dia nggak suka. Sebangakit lo, please deh. Mungkin dia nggak suka cewek bertato mungkin waktu itu ya. Oke, oke. Makanya demi dia Sudahlah, sudahlah. Sudahlah. Ya udah. Terus habis Yang lain. hari ini ya. Mungkin belum kita bahas dari awal. Tidak pernah tersentuh sedikit pun pembicaraan kita dari awal sampai sekarang. Ntar lagi dia ini mau manjat. Ya, manjat gunung. Oh Gunung ya, ya? sesuai dengan ini petualangan saya di petualangan Petualangan kemarin kemarin ya saya dapat posting, saya memang lagi persiapan kan, persiapan naik gunung tuh 1 bulan saya udah persiapan itu otot kaki biar kuat kan naik. Nge-gym ya. Ya Suka ke running, gunung-gunung. running. Kalau nge-gym itu tiap hari ya. Suka ke gunung-gunung. Ini adalah pengalaman pertama kalinya dan saya langsung naik Gunung Agung. Oh. Ya makanya saya latihannya Angguang, sih bener-bener gunung-gunungnya fisik liu gitu. di Munang-Manang nih, Jak ya. Gunung aku kan lagi ini bergejolak. Nah, pilihan gunung lain gunung. Nggak, saya pakai guide kok, guide saya 2. Oh, udah pakai. Ya guide-nya 2 dan memang guide ini dia udah biasa manjat Gunung Himalaya, seluruh dunia. seluruh dunia. Jadi guide-nya ada 2 gitu sama Itu orang adik-adik lokal? saya Ke orang luar. orang Bali.
Orang Bali. Balik kamu. Mantap berarti. Cuma nama dia suka naik. Siapa namanya, Mbak? Gak ada deh. Yang Diajain waktu itu, jadi ya anggap aja ini tantangan buat saya gitu kan. Naik gunung langsung Gunung Agung gitu. Makanya saya harus latihan, benar-benar latihan fisik saya. itu persiapan Sebulan lari. Sebulan saya persiapan. Fitness. Lari semua. 20 menit sama naik 20 menit. Tapi kalau Jalan naik itu loh, Jalan kan ada naik. di treadmill itu kan ada jalan naik tuh. 20 menit. Oh, latihannya di treadmill, Latihan bukan di lapangan treadmill, gitu. enggak, di treadmill aja. Kalau di sana ada Iya, naikannya iya. itu loh. Incline-nya dia. Ya, Tapi kalau dibilang iya. nafasnya udah terlatih karena suka yoga ya, pasti nafasnya Ya, nggak jadi langsung. tetap saya kalau harian sih memang saya biasa nge-gym. Jadi nge-gym itu saya combine sama yoga gitu. Karena kalau misalnya nggak kita combine dia kaku lagi dia Berarti karena nafas dia bakal jadi otot Sama dia. ototnya berarti dilatih. Jadi karena kalau nge-gym kan otot lebih itu, kalau misalnya yoga itu kita harus lemes, makanya harus saya kombinasi habis nge-gym langsung Yoga. yoga. Allah, cari cair lah raga ngebulan cepok sing karawan. Jangan kan ngebulan setahun sekali aja enggak. Kayak lengannya gede gitu kan ya. Oh iya, yang gini. lengannya. Bapak pakai kenang deh. Coba gini. Tadi jogat. Ini loh. Bicepnya. Kayak yang tato ini kalah sama kejangkalan. Itu satu apa? Dulu Nggak orang naga berkonsep. ini. Sekarang cacing ya. Terus mungkin begini Mbak ya, generasi wanita kan 17 Agustus kan, Iya. besok mungkin di menghadapi kemerdekaan, ada COVID, mungkin wanita juga terbengkalai banyak kan, karena pekerjaan sudah ada. Terpenggalai. Suruh banyak pun. Oh gitu. Banyak tuh sih kasus. Iya, tuh. iya, iya. Iya, Ya, tapi kayak saya- kemarin dibunuh sama pacarnya gara-gara apa? Tapi jangan salah loh, ini kebalikan loh. Teman-teman saya di kantor itu semua sebagian besar adalah perempuan. Mereka yang masih bekerja. Mungkin lebih survive. Ya. Suaminya malah lagi off di kantornya gitu. Pesen-pesen nggak buat Suaminya bapak-bapak, terbengkalai. ibu-ibu di rumah, Ya adik-adik, ambil kakak-kakak. ide, create yang kamu suka gitu bila dari kan semuanya pasti berawal dari apa yang kamu suka gitu ya. Apa yang kamu suka, apa yang kamu cintai. Coba pikirkan, siapa tahu bisa itu menjadi sebuah nilai yang ekonomis gitu. Iya. Ya, kan semuanya pasti berawal dari ide gitu ya. Iya, Semua yang pasti suka berawal masak, dari ide, jual yang suka makanan. masak, yang Yang suka Makan hidup lah istilahnya, bertahan suka hidup. gambar artinya mendesain gitu, Mendesain. desain sendiri kan bisa dijual gitu namanya gitu. Yang penting sekarang kita punya link, apalagi sekarang udah canggih ya, ada media, ada sosmed gitu. Kita bisa bergaul dengan siapa aja melalui sosmed ini gitu. Ya buat saya harus Mbak Dewi meng-create ini lebih ini sesuatu. sangat bersahaja sekali loh. Kita kayak kayak gini nelpon Mau wawancara mau. nangga kopi Ya. loh, misi jaji. Saya mau lah, sih misi jaji. Santai pokoknya Roti saya tuh utik. intinya saya tidak suka menunda-nunda pekerjaan gitu. Kalau memang ada orang perlu, pada satu hari saya pasti akan perlu dengan rekan-rekan, ya kan? Pokoknya ini, pokoknya kita hidup nih investasi itu adalah teman gitu. Jadi teman adalah investasi buat kita. Sebenarnya teman itu adalah modal sosial. Bukan media Sekarang sosial. Bukan media sosial. sekarang kita oke ya, Teman di it's wira okay. swasta. Sekarang kita nggak butuh teman kita. Ada suatu saat kita pasti membutuhkan. Pasti gitu. Jadi jangan pernah menyesali suatu pertemuan. Semuanya pasti akan ada jalannya sendiri. Manfaatnya gitu. Tidak ada pertemuan yang sia-sia gitu. Tidak ada pertemuan yang percuma. Tidak ada yang kebetulan juga Mbak ya. Apalagi lah Betul. yang mau tanya sama Mbak ya. Kayaknya cukup ya. Pokoknya mau berangkat ini. Enggak. satu jam. Mbak yang mau mandi. Oh, mandi. Ya itu udah berangkat kamar mandi. Oh, gitu. Jadi demikian bincang-bincang kita hari ini Bersama- di, apa namanya tempat ini Mbak? Jalan Gunung Kawi, galeri, Gunung Kawi. weh. belum Galeri. jadi galeri. Ini nggak dibuka Di- untuk umum kok, pribadi. Oh gitu. Pribadi, weh, pribadi. Ayah saya suka Pernah Polisi. ya. Polisi. Mbak, jadi dan cari siapa baru masuk itu kayu apa Mbak? kayu. Yang digantung itu Yang digantung si tuh, gini-gini kebun tuh. gede itu. Ini banyak sawah tuh. Enggak kayaknya ya. Ini Oh, yang bukan, digantung. itu buat narik kerbau dulu. Buat naik Oh kerbau gini ya yang dulu. ditaruh di sini kerbau tuh. Iya, tapi video lego gitu. Uge berarti namanya dia. Uge ya. Udah zaman dodol banget, banyak kok, ada bor antik, bor zaman dulu masih ada. Timbangan zaman dulu. Timbangan ada juga ya. Iya. Gepuk. Gepuk. Teman-teman siapa? Banyak deh buat Ya pokoknya semua hal yang aneh-aneh ada di sini. Kompor zaman dulu ada. Ada. di sini. Nah,
pasti Ya, siapa tahu saja ada produser yang mau bikin film butuh alat-alat yang Bisa, propertinya bisa, di- propertinya diambil mungkin di sini. bisa dicek di sini, mungkin ada yang diperlukan untuk disewa atau Boleh, apa dengan ya. senang hati ayah saya pasti sangat senang menerimanya. Ya, Dan bapak saya suka sharing juga. Ya demikian hari ini kita manfaatkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Semoga perbincangan ini bisa diambil hikmahnya, untuk teman-teman Yes, semua. benar sekali. Kita harus jadi bermanfaat bagi semua orang ya. Iya. Percuma kita hidup kalau kita tidak Tidak bermanfaat, bermanfaat bagi banyak orang itu. Bagaimana orang lain mencintai budaya kita kalau kita tidak mencintai budaya kita sendiri? Tuh, dibuang tuh. Gitu lah. Pokoknya kita manfaatkan dan jangan sampai memanfaatkan orang orang. Dan Teman, jangan apalagi sampai teman. dimanfaatkan. Dimanfaatkan itu lebih parah lagi. yang suka memanfaatkan, Manfaatkan, nanti akan saya manfaatkan kamu. Tenang aja. jangan harap bisa memanfaatkan lagi. Oke, makin keras saja Karena gitu kamu lah. tidak akan bermanfaat. Kalau kamu suka memanfaatkan, Ya terima kasih sudah mau mendengarkan, Ya. masih Terasa mendengarkan ya. saya Lanya sama Mole. Semoga ada yang bisa diambil hikmahnya dan semoga Mbak Dewi sehat selalu apapun Sungkaran, cita-citanya semoganya dan rencana ke depan untuk S3, S4 dan mungkin. Esteler. dan Bisa berjalan apapun yang lancar. dikerjakan bisa bermanfaat. Terus kemudian nanti mudah-mudahan selamat sampai di tujuan di atas gunung, bisa selfie, foto-foto biar semangat terus ya. Nanti nge-vlog di sana Mbak ya. Kebuhan. Aku di sini. Ya, dapat Aku sudah semangat sampai. ya. Supaya Ya, sehat selalu Mbak ya. kami doakan juga biar lancar pendakiannya nanti sore. Sore kan? Ya, sebelum itu kita akhiri dengan Oke. Some